Dia Allah yang baik, kasih setia
Mari kita dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta sepanjang dalam kerajaan sorga. Kembali lagi Tuhan di hari ini Tuhan kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat detik ini Tuhan Engkau masih memelihara, melindungi dan menjaga kami. Kami menyadari ini semua bukan karena Tuhan dan gagahnya kami mengatur kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya ini semua boleh terjadi hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, rindulah kami pagi hari ini kami memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau boleh hadir tengah-tengah perhimpunan kami Tuhan, seberapa kami ada. Biarlah kami boleh merasakan Tuhan lawatan-Mu boleh terjadi di tempat ini ya Bapa. Untuk hamba-Mu Tuhan yang akan melayani sebentar Tuhan, baik itu singer ataupun tim musik ataupun Tuhan pembawa firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau urapi Tuhan untuk mau dan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan di tengah-tengah Tuhan kami beribadah kepadamu. Ada suatu apapun yang coba mengganggu Tuhan hati dan pikiran kami, yang coba mengganggu berkat kami, tapi kami memanggil nama berkuasa mewartakan hancurkan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang terbersikap darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan siaplah kami akan menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini. Kami membuka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya amin. Puji firman Tuhan, acara ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kini tiba saatnya kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau bergerak dengan Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan kemuliaan kami. Hanya padamu hatiku
kecil yang ada sukacita ya, saudara. Ada sukacita, amin? Amin. Puji Tuhan, kita mau lanjut ke acara selanjutnya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai tanda ibadah kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau pasal puji mendatangkan Tuhan kita.
sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, dengan berkat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami boleh dapat berhimpun di rumah-Mu. Dengan berkat kekuatan kesehatan yang sempurna, hati kami rindu untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami sudah mempersembahkan puji-pujian kepada-Mu, bahkan lewat korban persembahan yang ada. Biarlah Engkau sebagai Allah sumber pancaran berkat akan mengembalikan berkat-berkat baru dari setiap pemberian jemaat-Mu yang sudah memberikan dengan penuh sukacita, yang hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu saja. Segala puji-pujian yang kami naikkan, biarlah semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Saatnya hati kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Layakkanlah hidup kami Tuhan untuk dapat menerima kebenaran-Mu yang membentuk kehidupan kami. Semakin hari iman kami disempurnakan. Bukakanlah setiap rahasia firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat dan membedakan segala roh akan berperan aktif di dalam perhimpunan kami lewat diri hamba ini Tuhan. Oleh sebab itu suci dan kuduskanlah hati pikiran hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang hamba-Mu katakan semata-mata berasal dari isi hati-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi jalannya pemberitaan firman Allah dengan berbagai cara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak usir, enyahkan engkau iblis, pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa lebih terai. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami semua terlebih hamba-Mu. Kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom bagi kita semua. Pada kesempatan ini, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kidung Agung, pasal yang pertama. Kidung Agung pertama, ayat yang kedua. Mungkin bisa ditampilkan dalam salinan lama. Kidung Agung pertama ayat yang kedua, atau dalam salinan lama Sirul Asar Solemani, pasal yang pertama ayat yang kedua. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita baca bersama-sama yang berada di layar. Kidung Agung 1 ayat 2. Ya, salinan nama. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama tahu bahwa kitab Kidung Agung ini adalah suatu kitab syair, yang dimana kitab ini bermuatan suatu nyanyian atau puji-pujian. Kalau di daerah atau di dalam golongan kaum umat Yahudi, saudara, kitab Kidung Agung ini mengandung suatu nyanyian yang memiliki derajat yang tinggi, atau diistilahkan superlatif song. Karena nyanyian ini berderajat tinggi, maka mereka kaum Yahudi terbiasa menyanyikan di setiap hari ke-8 pada hari raya Paskah. Dan yang menyanyikan daripada kalimat kitab Kidung Agung ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, umur 30 tahun ke atas. Kalau anak-anak tidak diperbolehkan. Makanya kalau ketika kita membaca
yang menjadi ayat pokok saat ini. Ya mungkin kalau masih anak-anak bingung, kok firman Tuhan ada kecupan, ada ciuman-ciuman. Ya karena kalau filosofinya saudara, kitab Kidung Agung ini sering kali diulang-ulang dibaca setiap hari ke-8 di hari raya Paskah. Ini sebenarnya memiliki muatan cerita tentang hubungan percintaan antara sang Raja Salomo dengan kekasihnya Sulamit. Jadi Salomo ini di antara 700 istri dan 300 gundiknya, sebut saja ada 1000 istri yang melayani dia, tetapi yang dia pilih pada akhirnya adalah Sulamit, seorang perempuan gadis desa, perempuan yang sederhana, perempuan yang hanya bekerja di kebun anggurnya milik Raja Salomo. Sehingga dengan giatnya dia pun memiliki pekerjaan rangka. Dia bukan saja menjaga kebun anggur Salomo, dia pun menggembalakan kambing domba. Belum lagi dia disuruh oleh mertuanya ke sana kemari untuk bekerja dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat Sulamit ini tidak pernah mengeluh. Sulamit ini memang sebelum Salomo menjadi raja, dia pernah dipanggil di dalam kerajaan waktu pemerintahan Raja Daud. Tapi Sulamit ini dipanggil untuk melayani Daud di hari-hari terakhirnya. Ketika Daud sudah sakit-sakitan karena usia sudah menjadi tua, dipilihlah oleh Panglima Daud suatu gadis yang paling cantik di tanah Palestina. Dialah Sulamit. Dan Sulamit ini melayani sampai hari matinya Daud. Namun mereka tidak bersetuju, hanya melayani saja. Nah, di sini ternyata ketika terjadi suatu pergolakan di dalam kerajaan, ya, terjadi persoalan intern dalam kerajaan pemerintahan Raja Daud, dia akhirnya sempat keluar. Tetapi keluar hanya bekerja di kebun anggurnya Salomo. Singkat cerita ya akhirnya bertemu. Ketika Salomo bertemu dengan dia, Sulamit ini, disitulah suatu kisah romantis mulai terjadi. Makanya inilah yang menjadi kitab Kidung Agung, ya, di mana ini merupakan nyanyian puji-pujian, ungkapan hati di antara kedua insan, Salomo dengan Sulamit. Sebenarnya apa yang dapat kita tarik, dapat kita pahami, dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kitab ini saudara tampaknya tidak ada kata-kata bijak. Selain semuanya itu hanya pujian. Engkau bagaikan pengantinku, lehermu, bibirmu, pelipismu, alismu, matamu. Puji-pujian secara fisik. Dan tidak ada yang namanya menghina, merendahkan, tidak. Tetapi mereka saling memuji. Pengertian rohaninya ini adalah gambaran Salomo merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Raja. Sulamit ini adalah gereja Tuhan, yaitu gereja pengantin. Kalau kita kembali kepada ayat pokok kita pada saat pagi siang hari ini, di sini adalah ungkapan Sulamit kepada kekasih. Dia rindu sehingga dia mengatakan kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Di sini jangan diartikan secara letterlek ya. Ya memang ini kisah nyatanya seperti itu. Tapi kalau minggu lalu tentu saudara masih ingat bagaimana firman Tuhan itu supaya mendapatkan pengertian rohani dalam kehidupan kita itu kita membutuhkan suatu penerangan daripada pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, maka anak-anak muda ini bisa ambil puisi, kalimat-kalimat puisi di sini untuk dia menggoda pacarnya. Wah, di sini kalimatnya cukup indah. Memang di dalam kitab, di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 5 kitab syair. Dari kitab Ayub, Amsal, Mazmur, Pengkhotbah, dan Kidung Agung.
Ini merupakan 5 kitab syariat. Dan di dalam perjanjian lama ada 3 kitab romantis. Yang pertama Rut, yaitu kisah romantis antara Boas dengan Rut. Lalu Esther, kisah romantis antara Ahasiweros dengan Esther. Dan yang paling romantis ini adalah hubungan antara Raja Salomo dengan Sulamit. Ini yang menjadi teladan gereja di akhir zaman. Sebagaimana kalau kita melihat kembali Sulamit menginginkan supaya kekasihnya ini mencium. Dalam hal ini kita perhatikan mereka wajar kalau si Sulamit ini sebagai istrinya meminta suaminya itu dicium. Suaminya itu menciumnya. Kata lebih halus, dikucuknya kalau dalam salinan nama. Itu adalah hal yang wajar. Sama seperti kita akan mengerti rahasia pertunangan atau pernikahan gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus. Bukan berarti kita ini mau mencium Tuhan Yesus, tidak. Mencium ini kan adalah suatu tanda kasih dari suatu hubungan dua insan. Suatu tanda yang istimewa dari hubungan kedua kekasih yang sedang bercinta. Itu hal yang wajar. Begitu juga kita gambarkan secara perkara rohani bahwa ciuman ini adalah tanda persekutuan, keintiman kita gereja dengan Tuhan. Jangan saudara salah artikan kita mencium Roh Kudus, bercumbu dengan Roh Kudus. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan seperti itu, bercumbu dengan Roh Kudus. Tetapi saya melihat video fullnya, ya dia mengklarifikasi. Tampaknya yang sampai di telinga masyarakat banyak itu kayaknya agak salah ya, salah menilai dia. Dia ternyata bermimpi, katanya bertemu seorang perempuan. Dan dia melihat perempuan itu akhirnya berubah menjadi Tuhan Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan perempuan itu, perasaan yang dia alami di dalam mimpi itu seperti sosok seorang ibu, tetapi berubah menjadi sosok seorang kekasih. Disitulah dia bermimpi dia sedang melakukan saling berjumpa. Tetapi di situ dia artikan. Dia jelaskan maksud dari mimpinya dia itu adalah suatu persekutuan intim dengan Roh Kudus. Itu yang dia maksudkan. Cuma kan terkadang kalau orang yang mendengar suatu cerita seperti itu, mereka langsung telah mentang-mentang. Begitu juga Kidung Agung ini. Sulit untuk dimengerti bagi mereka yang masih kanak-kanak rohani. Masih mereka yang belum berakar di dalam firman Tuhan. Bahkan kalau baca Alkitab, ya Kidung Agung ini cuma di skip sama dia. Beda dengan Amsal, beda dengan Pengkhotbah, itu banyak sekali. Suatu wejangan, kata-kata motivasi, dan sebagainya. Tetapi Kidung Agung ini harus dipahami lebih dalam. Jadi di balik setiap kata-kata, nyanyian syair itu ada suatu pesan yang indah. Nah, kita kembali lagi saudara, bagaimana kita memahami Sulamit yang mengatakan kiranya ia atau Salomo ini mencium aku dengan kecupan. Saudara, kalau di dalam Alkitab ada beberapa jenis ciuman ya memang agak canggung ya, tetapi ya karena kita sini sudah dewasa, ya mungkin anak-anak harus dibimbing dengan orang tuanya supaya papi kok udah aja jadi ngomong ciuman dan sebagainya. Jadi harus diarahkan. Di dalam Alkitab itu ada beberapa jenis ciuman dengan maksud dan tujuan. Pertama, ciuman antara pemuda dan pemudi. Contohnya adalah Yakub dengan Rahel. Saudara bisa cek itu di dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Lalu antara Delilah dengan Simson. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Itu yang pertama.
Lalu ciuman yang kedua adalah ciuman di antara orang tua dan anak. Contohnya Yakub dengan Yusuf. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-46 ayat yang ke-29. Lalu yang satu lagi contohnya adalah di dalam Perjanjian Baru antara seorang bapak dengan seorang anak yang terhilang. Lukas 15 ayat 20. Lalu yang ketiga, ciuman di antara kakak beradik. Itu contohnya adalah Yakub dan Esau. Ya. Lalu yang kedua, contoh kakak dan adik itu Benyamin dengan Yusuf. Dan yang keempat, ciuman antara sahabat atau teman seiman. Contohnya adalah Daud dengan Yonatan. 1 Samuel 20 ayat 41. Ketika Daud ingin bercerai, ingin berpisah dengan Yonatan, ya mereka saling berciuman. Ya, berciuman di sini jangan sudah berpikir bibir dengan bibir ya. Ciuman ala orang timur itu adatnya itu ya mungkin biasa mereka mencium, walaupun laki-laki mencium di dahinya atau cipika-cipiki dan sebagainya. Itu memang sudah budaya mereka. Lalu yang selanjutnya ada ciuman antara mertua dengan menantu. Saudara bisa cek itu di dalam Rut pertama ayat yang ke-14. Dan yang terakhir, belum, satu lagi, ciuman antara hamba-hamba Tuhan dengan jemaat. Itu yang terjadi ketika Paulus ingin berpisah dengan penatua dan jemaat di Efesus. Itu di dalam Kisah 20 ayat yang ke-37. Coba itu kita buka saja. Kisah 20 ayat yang Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Jadi ada perasaan kasih. Mereka merasa kehilangan. Mereka merasa ditinggal oleh pemimpin rohaninya sehingga dia mencium. Saya ingat ya, dari sekian banyak saya ingat waktu almarhum meninggal ya, Bapak Sam itu yang hanya mencium Bapak Gembala, betul ya? Tidak salah itu ya. Ya hanya Bapak Sam yang mencium jenazah dari Bapak Gembala. Saya pun tidak seperti itu. Ya tapi itulah kecintaan jemaat kepada seorang hamba Tuhan. Karena mereka merasa ada buah pelayanan di dalamnya. Selama hidupnya itu berbuah-buah. Maka ini menjadi kesempatan kita untuk mengerti bahwa sesungguhnya firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengeluarkan buah-buah yang baik. Supaya setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita, setiap pergaulan kita, terlebih setiap pelayanan kita itu benar-benar memberi dampak bagi orang banyak. Kalau kita melayani tidak sungguh-sungguh, ya jangan protes. Kalaupun orang sepertinya tidak memberi respon yang baik, karena ya kita sendiri yang tidak ada suatu pelayanan dengan sungguh-sungguh. Nah makanya lewat firman Tuhan ini saya pun mengajak, marilah kita senantiasa untuk dapat melayani jiwa-jiwa dengan dasar mengasihi sesama. Nah itu tadi yang keenam ya, hamba-hamba Tuhan dengan jemaat. Yang terakhir adalah ciuman kemunafikan. Ada yang tahu ciuman kemunafikan siapa? Ya, Yudas. Coba kita buka di dalamnya, Matius 26 ya. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tapi mencium untuk membunuh. Ini ciuman maut ini.
Mautnya konotasinya beda ya. Ini bukan dengan cinta kasih, tapi dengan kemunafikan. Ini menjadi gambaran dalam kehidupan gereja. Hati-hati gereja yang bertipe Yudas. Kelihatan melayani Yesus, kelihatan ingin intim dengan Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya dia melukai hati Tuhan. Sebenarnya kehidupannya tidak mencari perkara-perkara tentang kerajaan, tentang kebenaran, melainkan yang dia cari di dalam pelayanan itu adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Yudas melakukan ini karena ada kepentingannya. Apa? Kepentingan Yudas. Dan tahu? Ya, 30 keping perak. Dia rela menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Bahkan dia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sahabat karibku, dialah yang mengangkat tumitnya untuk aku. Luar biasa. Itu hal yang menyakitkan ya, kalau dalam suatu persahabatan, teman sahabat kita sendiri yang mungkin selama ini kita berhimpun, canda tahu, ternyata dia sendiri yang menyerahkan diri. Ini seringkali terjadi dalam satu organisasi, di dalam satu rumah tangga, satu keluarga. Jangan heran, saudara. Itu sudah menjadi nubuatan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengatakan, jangan kamu menyangka aku membawa damai, tetapi aku membawa pedang untuk memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan orang benar dengan orang yang jahat. Ada masanya di mana lewat keadaan dunia manusia akan survive, akan memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli lagi dengan sesamanya. Jangankan sesamanya, orang tuanya tidak peduli, anaknya tidak peduli, istrinya tidak peduli, suaminya tidak peduli. Tidak peduli pokoknya. Yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Itu kan sudah seringkali kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Orang sudah mencintai dirinya sendiri. Kalau saat ini, ya puji Tuhan. Kalau kita melihat ada seperti perbedaan pendapat, kita melihat gelagat-gelagat, kayaknya orang ini egois. Kita berdoa. Jangan sampai pada waktunya Tuhan benar-benar memisah. Di sini bukan berarti Tuhan itu tidak cinta damai. Tuhan cinta damai. Tapi ini berbicara tentang ada saatnya. Seperti coba kita buka Malihat 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ini masanya di mana kita yang tergolong orang benar, orang yang suka beribadah, kita menerima upah. Memang kita harus menelusuri api. Ini yang disebut baptisan api. Wah, memang berat. Makanya tidak heran Tuhan Yesus katakan bahwa sesungguhnya berjuanglah masuk ke pintu yang sempit. Matius 7 ayat yang ke-13, bahwa orang-orang yang berjalan menuju jalan yang sempit, pintu yang sempit, itulah orang yang menuju hidup. Tetapi orang yang berjalan di jalan yang lebar, pintu yang lebar, justru menuju kebinasaan. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Terus, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, saudara. Jadi untuk melakukan perkara rohani sulit, tidak gampang. Mungkin sederhana kita berpikir kita berbuat baik, kita menolong orang, ya itu betul, itu tidak salah.
Tapi ingat, keselamatan kita tidak tergantung perbuatan baik. Keselamatan kita itu karena kita percaya kepada Dia. Sehingga dengan iman turunlah kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat yang 8. Jadi Tuhan tidak mengukur karena kita sudah beramal. Yang pertama itu percaya. Kalau kita berbuat baik tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus, perbuatan itu sia-sia. Hanya saja ketika kita percaya, kita kan beriman. Buktikan kalau kita beriman. Sebab iman tanpa perbuatan juga adalah mati, nggak berguna. Ketika kita sudah di tahap transformasi kehidupan, di mana perbuatan baik kita atas dasar iman, itu yang baik. Itu yang tepat sasaran. Tapi kalau berbuat baik namun tidak percaya, itu sepertinya masih miss ya, tidak kena sasaran. Sangat sayang sekali. Makanya kita harus senantiasa berjuang masuk pintu yang sesat itu. Sulit untuk melakukan kebenaran. Saudara mengeluh, Pak Pendeta, saya mau berbuat baik, orang ini begini. Pak Pendeta, setelah saya baptis saya mendapatkan godaan. Saya kehilangan pekerjaan. Memang kita ketika mau hidup dalam kebenaran itu harus melewati proses menguji apakah kepercayaan kita ini murni. Kita lakukan untuk Tuhan. Jangan terlalu cepat untuk menilai. Jangan terlalu cepat untuk mengeluh. Filipi 2 yang ke-14 mengatakan, jangan engkau berbantah-bantah. Jangan engkau bersungut-sungut. Lakukanlah pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 mengatakan pekerjaan yang kau kerjakan dengan suatu kehidupan yang tetap tiada bergerak di dalam iman percaya kepada Yesus. Segala pekerjaan itu diperhitungkan. Tidak ada yang menjadi sia-sia. Memang kita harus membutuhkan pengorbanan untuk mencapai kepada kebenaran. Hidup kita, kalau kita mencari kesempurnaan, temuilah itu di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang sempurna. Menghadapi kekasih kita, menghadapi adik kita, menghadapi anak kita sendiri, menghadapi orang tua, menghadapi best friend kita. Jangan terlalu berekspektasi, wah ini paling sempurna teman, wah ini pacar paling sempurna. Atau saudara yang sedang mencari jodoh seperti hamba Tuhan Musa, jangan mengambil standar boros. Pokoknya harus sempurna, harus begini putih, tinggi, wah mancung, apalagi berotot, wah suaranya tegas. Jangan terlalu mengambil suatu standar yang penting itu takut akan Tuhan, mengasihi keluarga, terutama mengasihi diri saudara. Itu dulu. Karena kalau dia mengerti kehidupan takut akan Tuhan, wah, pasti dia adalah orang yang betul-betul akan melakukan kebaikan. Sebab di dalam kehidupan orang percaya selalu diingatkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 17, bahwa di situ kita selalu diingatkan kalau kita yang sudah diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah suatu benih yang mengajarkan kita kebaikan. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan menjadi orang yang berdosa. Karena memang di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Roh Kudus itu baik untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita mencari pasangan, yang penting takut akan Tuhan, dia mengerti firman. Saya percaya insya Allah dia adalah sepasang kekasih
yang mengerti dan tahu hidup di dalam kasih Tuhan. Saya percaya, makanya kita berdoa. Segala sesuatu Tuhan tahu yang terbaik jodoh bagi kita. Yang terpenting adalah kita selalu belajar untuk melakukan kebenaran firman. Nah, saudara, kembali lagi kepada ayat. Hati-hati dengan ciuman kemunafikan. Ciuman kemunafikan ini adalah ciri gereja yang kelihatan melayani sungguh-sungguh, tetapi motivasi mereka itu tidak tepat sasaran. Ya. Yang dia pikirkan hanyalah perkara dunia. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-18, mereka melayani yang bertuhankan ruh, yang mereka pikirkan kebutuhan, keperluan mereka, bahkan aib mereka, kesalahan mereka itu justru menjadi kemuliaan. Jadi mereka malah bangga. Lalu yang ketiga, pikiran mereka serta merta hanyalah berpikir perkara-perkara dunia. Kesudahan mereka ialah, coba dari ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Di masa-masa ini adalah masa konversi. Gereja mulai diuji, ya. bukan sekedar dari luarnya saja, tetapi dari hati. Ya, di masa-masa pandemi sekarang kita lihat kelihatan orang yang dari dahulu itu setia, tekun datang kepada Tuhan. Tapi kalau di masa pandemi begini, akhirnya lenyap, hilang. Menjadi suatu pertanyaan. Tapi ya, disinilah yang menjadi suatu kekuatan bagi kita lewat firman Tuhan. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti ini. Kita melakukan sesuatu yang kelihatan sweet, kelihatan indah, kelihatan manis. Ternyata di balik semuanya itu adalah kebohongan belaka. Hati-hati. Dan kalau kita perhatikan lagi bahwa sesungguhnya Sulamit adalah gambaran gereja Tuhan, di mana dia rindu ada suatu keintiman dengan Raja Salman. Itulah gereja Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-18. Setiap orang yang bergaul karib dengan dia, yang takut akan Tuhan, rahasia Tuhan itu akan diungkapkan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Suatu ciri, suatu tanda orang yang mau melihat sesuatu perjanjian, janji Tuhan digenapi di masa depannya, adalah orang yang hidup takut akan dia dan memiliki hubungan yang karib. Ya, kalau ini karib hanya sebatas mungkin seperti pertemanan, ya, sahabat. Namun kalau Kidung Agung ini, itu sudah lebih dalam. Nah, ini sudah rahasia tentang penyembahan. Bagaimana kita ini boleh memiliki keintiman dalam kehidupan kita, yaitu puncak penyembahan. Kalau kita senantiasa hidup di dalam penyembahan, saya percaya kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara berada, bertempat tinggal, bekerja, beraktivitas, itu selalu terkoneksi hati saudara. Karunia-karunia Roh itu selalu mengawasi, memonitoring saudara dan menjadi pelindung dalam kehidupan saudara. Ketika ada bahaya, saudara akan diluputkan. Ketika ada orang yang ingin berbuat jahat, saudara pasti akan diluputkan. Roh Kudus akan berbicara dalam hati pikiran saudara.
Tapi kalau kita tidak ada hubungan intim, ya cuek aja, biar udah ada bahaya, bongkar. Tiba-tiba, pak, binasa. Tetapi kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu yang berperan aktif, selalu mengatakan apa yang dia dengar dari sumber. Coba kita buka Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi rahasia pekerjaan Roh itu memberitahu hal-hal di depan sana. Saudara bekerja, saudara berusaha mempunyai misi visi ke depan seperti apa. Kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, begitu connect dengan Tuhan, Roh Kudus itu menjadi peran utama, memberikan saudara hikmat, ide, seperti ini, jalannya seperti ini. Saya percaya ide-ide cemerlang yang kita miliki itu kita akan dapati kalau kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Puncak kita memiliki keintiman dengan Tuhan hanya di dalam penyembahan. Makanya di sini dikatakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Ini suatu perasaan kita sebagai gereja pengantinnya, harus ada rasa haus dan lapar, ingin bertemu kekasih, ingin bercumbu dalam tanda kutip, ada keintiman di dalam penyembahan. Kita harus ada penyembahan pribadi, dan selain daripada ibadah di dalam rumah, dimanapun kita berada, kalau ada kesempatan berdoa, kita bersujud dan berseru kepada Tuhan, sembah. Kalau berbicara tentang penyembahan yang benar, sebenarnya jangan pernah ada kata permintaan atau mengeluh, namanya saja kita menyembah. Berarti mulut kita itu hanyalah memuliakan. Dengan kita bersikap seperti itu tanda kita dewasa. Kenapa? Karena kita percaya segala sesuatu yang buruk itu bukan datang dari kita. Itu perasaan dewasa kalau kita memiliki hubungan dengan kekasih kita yang dewasa. Kita tidak pernah selalu menaruh perasaan yang buruk, pikiran yang negatif. Walaupun dengan mata kita melihat, wah ini sepertinya udah aneh. Tetapi sesuatu kebijaksanaan, ciri-ciri orang dewasa itu selalu berpikiran positif. Auranya itu positif. Sehingga tidak akan mempengaruhi kehidupannya dalam segala perbuatannya itu. Dia selalu memuji, dia selalu ramah, dia selalu berbuat baik. Ini yang menjadi contoh bagi gereja Tuhan di Yesus. Lalu hal yang kedua perlu kita perhatikan, dikatakan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Nah ini sebenarnya sudah berbicara penyembahan dalam roh dan kebenaran. Bahwa Sulamit mengatakan bahwa cinta dari Tuhan. Saya langsung gambarkan Sulamit tentang gereja. Kita ini sebagai gereja selalu mengatakan bahwa cinta daripada kasih Allah itu lebih nikmat daripada anggur. Anggur di sini bukan anggur yang dimaksud tentang darah Yesus ya. Kalau dalam 4 Injil itu anggur di situ lebih merujuk kepada darah Yesus. Tetapi kalau kita artikan anggur di sini, maka akan saling bertentangan. Masa dikatakan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, pasti akan berbenturan pengertiannya. Namun anggur yang di sini adalah berbicara tentang anggur duka. Itulah kenapa cinta atau kasih Tuhan itu yang dia aplikasikan dalam kehidupan kita
adalah dalam wujud rohnya. Ketika dia naik ke surga, dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan. Janji yang nyata dan terwujud itu apa? Sementara secara logika menurutnya, engkau sudah naik ke surga. Tubuhmu, sosokmu tidak ada lagi. Bagaimana engkau bisa mengatakan engkau akan menyertai kami? Tetapi yang dimaksud adalah roh yang akan menyertai. Kesetiaannya, kasihnya itu akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Bukan 26. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi jangan pernah merasa sepi, saudara. Hidup di dalam Tuhan, sekalipun sahabat, orang tua, keluarga, kekasihmu meninggalkan engkau, tetapi kasih Tuhan Yesus itu setia menyertai. Ketika Tuhan Yesus diabaikan, di mana engkau sibuk dengan anggur dunia, Dia pun tidak pernah mundur. Kalau Tuhan sudah berjanji, tidak mungkin Dia tidak akan melakukannya. Kalau Tuhan sudah berfirman, Dia pasti akan menggenapinya. Itu yang dikatakan di dalam Bilangan 29. Kita buka dulu Bilangan 29. Bilangan 29 ayat yang ke-19. Bilangan berapa? Bilangan 20. Silakan baca kalau sudah menemukan. Kalau Ia berfirman, kasih akan Bilangan 23 ayat yang ke-19. Oh ya, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya? Masakan kalau Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Aku akan memberkati kamu. Aku akan memulihkan kamu. Aku akan mengasihimu. Tidak mungkin Dia berdusta. Dia pasti akan menggenapinya. Kalau manusia mungkin ya seringkali kita mengalami kekecewaan ya. Manusia sudah memberi janji ya akhirnya putus. Tapi kalau Tuhan tidak. Tapi di situ dikatakan, masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati. Belajarlah setia daripada Tuhan Yesus. Makanya di sini berkata, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ini sinarannya sangat selaras dengan Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebagai ayat terakhir kita akan masuk ke perjamuan. Efesus 5 ayat yang ke-17. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terus apa itu kehendak Tuhan? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan. Jadi yang dimaksud Paulus untuk kita memahami di mana kita hidup sekarang ini, mabuk anggur di sini bukan sekedar dipahami anggur, minuman anggur ya. Nah, walaupun minuman anggur itu baik untuk tubuh, tapi kalau sudah di dalam perkumpulan, wah, satu gelas diminum, saya cuma sekali aja bro, elah, 2 gelas, tidak terasa, 5 gelas, akhirnya satu botol, karena masih ada di perhimpunan, akhirnya 1 pitcher kelar 1 kerat. Kalau sudah 1 kerat dihabiskan, waduh, itu yang mengendalikan bukan lagi akal sehat, itu sudah dibunuh akal sehatnya dengan pengaruh minuman keras. Akhirnya iblislah yang menunggangi. Iblis yang menjadikan kita seperti kuda. Dia yang akan menunggangi. Sehingga mulailah penerima wahyu dari iblis. Yang tadinya tahu jalan pulang, rumahnya tadi di Rawasari, pengaruh miras. Rumahmu itu di bawah bocil. Oh iya, di situ. Jadi sangat berbahaya kalau anggur terlalu berlebihan. Di lain sisi, Paulus mengatakan minumlah sedikit anggur. Ketika dia melihat rekannya itu mules, sakit, minumlah sedikit anggur untuk menghangatkan. Nah itu baik, khasiatnya baik. Tetapi kalau sudah berlebihan, ya itu akan merusakkan tubuh kita, terlebih akal sehat. Terlebih-lebih kita paham anggur di sini adalah berbicara kemanisan dunia. Anggur menciptakan suatu kegirangan dalam jiwa kita. Jangan sampai kita terbuai dengan anggur, tetapi biarlah hidup kita selalu dipenuhi dengan kuasa Kudus. Bagaimana cara kita selalu dipenuhi? Yaitu di dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara pernah mendengar orang yang mengalami baptisan air itu diumpamakan seperti gelas yang diisi dengan air. Ya. Kalau masih baptisan roh itu, ya dia cuma diisi saja, penuh di gelas. Tapi kalau orang yang sudah penuh roh itu diisi terus. Air itu diisi sampai air di dalam gelas itu penuh dan terbuang. Sehingga di situ terjadi suatu sirkulasi. Air yang lama itu keluar, terganti air yang baru, dan itu terus. Nah, itulah ciri orang yang penuh Roh Kudus. Hidupnya itu selalu baru setiap hari. Waduh, luar biasa. Seperti di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, mereka itu diibaratkan seperti pohon yang berada di tepi air, tidak pernah kekurangan. Ketika masuk dalam tahun-tahun kering, daunnya tetap hijau, bahkan berbuah-buah berlimpah. Itulah kehidupan orang yang takut akan Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan kehidupannya, tetapi Tuhan akan memberikan jaminan. Makanya di dalam ayat pokok kita pada saat hari ini, sebenarnya kitab Kidung Agung ini berbicara suatu kemuliaan di dalam suatu persekutuan, di mana kita boleh memahami dari 5 kitab syair yang saudara sudah sering kali dengar, bahwa itu mempunyai suatu perjalanan iman kita. Kitab dari kitab Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Itu ada tujuannya. Ayub ini berbicara berkat melalui sengsara. Begitu juga perjalanan orang beriman. Untuk mencapai berkat kemenangan itu, terkadang kita harus melalui sengsara, harus melalui proses seperti Ayub. Ketika kita sudah melewati proses, Tuhan menyertai kita. Kalau kita tidak mundur,
kita akan mengalami berkat, kita akan mengalami kemenangan. Seperti Ayub, bahkan 2 kali lipat kemenangan yang kita akan peroleh. Seperti yang dialami Ayub. Nah, ketika kita sudah mengalami kemenangan, masuklah dalam kitab Mazmur ini yang berbicara pujian melalui doa. Orang beriman kalau sudah dia menerima kemenangan berkat daripada Tuhan, ia akan datang berdoa dan memuji-muji Tuhan. Itu berbicara kitab Mazmur. Lalu masuk kepada kitab Amsal yang berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Kalau orang sudah memuji-muji Tuhan di dalam doanya, disitulah berkat hikmat Tuhan akan ditaruh di dalam pikiran kita. Sehingga masuklah kitab Pengkhotbah yang berbicara kesia-siaan di atas kesungguh-sungguhan. Melalui kesungguh-sungguhan. Di mana ketika kita sudah diberikan hikmat daripada Tuhan, maka hikmat itu yang mengajarkan, oh ternyata dalam dunia ini hanyalah seperti usaha menjaring angin. Apa yang kita cari dalam dunia ini semuanya fana, semuanya menjadi fana. Dengan hikmat itulah kita akan berpikir lebih tajam lagi. Baru terakhir masuklah kitab Keluaran yang berbicara kemuliaan melalui persekutuan. Ini rahasia penyembahan. Ketika orang sudah memiliki hikmat, menyadari bahwa ternyata selama ini yang aku cari, yang aku usahakan, tampaknya itu tidak berarti, tidak menentukan aku untuk mendapatkan keselamatan. Dia akan memilih untuk mempertahankan persekutuannya dengan Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhanlah yang menyelamatkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bukan kemuliaan dunia. Oleh sebab itu di hari-hari sekarang ini saudara, marilah kita tetap ada hubungan intim dengan Tuhan lewat penyembahan secara pribadi maupun di dalam persekutuan dalam ibadah. Pertahankan itu. Kalau kita bertahan di dalam keintiman dengan Tuhan, saya percaya selalu ada kemenangan-kemenangan yang akan kita peroleh di dalam setiap pelayanan, di dalam segala aktivitas kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami sudah mendengar firman-Mu. Dan setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah kami Tuhan untuk bersekutu lewat perjalanan suci yang ada. Kiranya Engkau yang melayakan kehidupan kami, Engkaulah yang menguduskan kehidupan kami. Sekali lagi ampunilah dalam segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tetapi baharui senantiasa kehidupan kami, agar kami boleh beroleh kemenangan di dalam Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti hambanya Bapak Sam akan membantu saya untuk menjalankan perjamuan kudus. Di
Kau boleh senantiasa memberikan anugerah di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami selalu bersujud di altar-Mu. Engkaulah yang mengampuni dan menebus setiap jiwa kami dari dosa yang membawa maut. Pengorbanan-Mu Tuhan 20 tahun yang lalu membaharui kehidupan kami. Lebih-lebih memberikan kami suatu jalan keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu biarlah anugerah-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Di hadapan kami Tuhan telah tersedia roti dan air anggur yang melambangkan Tuhan tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Engkau rela berkorban bagi kami Tuhan untuk memberikan keselamatan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang baik seperti-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang memberkati roti dan air anggur ini sehingga memiliki kuasa yang merubah kehidupan kami, memberkati kami, memulihkan kehidupan kami, terlebih memberikan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan Tuhan mencicipi Tuhan roti dan air anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. sambil merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun ini. Haleluya. Pujilah setiap hati kita
untuk menerima roti dan cawan. Sebelum kita memakan dan meminumnya, kita dengar terlebih dahulu firman. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengar firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman. Kita angkat cawan di tangan kanan. Kita dengar firman. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, saya ulangi, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah dengan iman. Kita sembah.
Aku
siang hari ini saya boleh merasakan berkat kemuliaan menaungi kehidupan kami. Kami boleh merasakan berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bekal di dalam kehidupan kami untuk hari-hari depan kami. Kami boleh senantiasa diajarkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap jalan-jalan firman-Mu yang akan menuntun langkah kami sampai kami menerima kemenangan di dalam Engkau. Ampunilah dalam segala kesalahan dosa perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kuatkan hati kami Tuhan. Berikanlah kami kesabaran untuk menghadapi masa pandemi ini. Tentu tidak sedikit tantangan. Kehidupan kami di dalam kebenaran tidak sepi daripada tantangan dan cobaan. Tetapi biarlah hati kami selalu memegang harapan kepada Engkau. Dan harapan kepada Engkau tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan puji-pujilah nama-Mu. Diberkatilah sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Biarlah mereka yang turut melaksanakan ibadah Tuhan pada saat hari ini dengan hati yang bersungguh-sungguh, maka akan menerima berkat kuasa yang akan terjadi merubah kehidupan mereka, sehingga segala sakit penyakit disembuhkan, segala susah hati akan dihiburkan oleh-Mu Tuhan, yang tertutup jalan akan dibukakan jalan oleh-Mu ya Bapa, yang bimbang hatinya Engkau akan teguhkan imannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menuntun langkah kami untuk mencapai Tuhan keberhasilan dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Diberkati kaum keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Anak kami, orang tua kami Tuhan diberkati oleh-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan mereka yang tinggal di luar negeri maupun di pelosok desa, Engkaulah Allah kami yang akan menjaga kehidupan kaum keluarga kami Tuhan, seperti Engkau telah menjaga kehidupan kami sampai saat ini. Di dalam kemurahan-Mu Tuhan yang memberikan keselamatan, merupakan suatu kemurahan yang lebih daripada hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah negara kami ini Tuhan, diberkatilah pemerintahan kami, berikanlah kebijakan surgawi Tuhan turun ke atas pemerintahan kami, agar setiap keputusan kebijakan yang mereka jalankan itu boleh dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga untuk pelaksanaan Kudus Tuhan pada bulan Juni tanggal 2 sampai 4. Biarlah atas perkenan-Mu saja Tuhan, Engkau yang akan memberikan kelancaran, menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Engkau Allah Yehova Jireh Tuhan, yang senantiasa menyediakan Tuhan, senantiasa Tuhan mencukupi ya Bapa. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai dalam segala rancangan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Berkatilah Tuhan kami sepanjang hari ini, dan biarlah kami boleh Tuhan mengalami keberkatan yang daripada-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal di hati kita, memberikan pengharapan baru, penghiburan abadi, bahkan sukacita surga dan kemenangan yang daripada-Mu. Berkat ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk.
Tuhan, saudara-saudara, pada siang hari ini saya ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan. Yang saya nampak tadi waktu kita masih di dalam doa dan penyembahan, saya melihat bahwa ada satu sinar itu turun dan lurus ke depan sini. Tiba-tiba di depan ini menjadi terang semua, dan saya melihat bahwa Tuhan Yesus berdiri di depan sini dan memberkati perjamuan yang ada, saudara-saudara. Kemudian setelah itu saya lihat Tuhan Yesus berjalan kepada kita semua satu persatu, dan Dia katakan, jangan lemah semangatmu, tetapi tetaplah kamu setia untuk melayani aku dan pekerjaan. Tuhan katakan begitu, dan Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita tetap waspada dan berjaga-jaga dan selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan katakan bahwa Dia sanggup menolong, Dia menjaga, melindungi kita semua asalkan kita tetap setia di dalam Dia. Kemudian ada suatu hal yang saya lihat tadi, di mana saudara-saudara saya tidak perlu ceritakan, tapi ini adalah masalah dalam pelayanan ya saudara. Kemudian Tuhan katakan, tetaplah kamu melayani dengan sungguh-sungguh, karena satu saat kamu akan lihat apa yang menjadi doa dan harapan kamu itu, aku akan buktikan bagi kamu asal kamu tetap berdiri di atas kebenaran. Nah sesudah itu Tuhan kembali berada di depan sini, dan saya melihat Dia mengangkat tangan dan Dia memberkati kita semua. Inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak. Saya saksikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin secara garis besarnya perjamuan suci kita diberikan Tuhan, suatu terang yang datang di tengah-tengah kita, itu merupakan suatu wujud ya, wujud yang diartikan bahwa di mana ada terang, ya disitulah kehadiran kemuliaan Tuhan di dalam ibadah kita. Dan diingatkan jangan kita menjadi lemah. Jadi lemah artinya di dalam mempertahankannya. Kita bukan lagi orang yang mencari-cari kebenaran, mencari keselamatan, tapi kita mempertahankannya. Selalu ingat, ya, lebih sulit mempertahankan daripada mencari, mengejar, ya. Karena bertahan itu butuh kesetiaan, butuh komitmen. Kalau tidak, ya dia sendiri yang akan menjadi lemah, menjadi lelah. Itulah kebaikan firman Tuhan. Galatia 6:9 mengatakan, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Artinya tentang kebenaran, jangan jemu-jemu. Kalau kita tidak menjadi lemah, niscaya kita akan memperoleh upah kemenangan yang daripada Tuhan. Tetap semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan Tuhan juga memberkati kepada kita. Ya, apapun yang ada, ya kita tetap setia aja, tetap bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bagi berkat makanan dan persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas berkat rahmat-Mu di dalam kehidupan kami, ibadah ini boleh berjalan dengan baik Tuhan, semua karena pimpinan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Engkau juga yang akan memperhitungkan setiap pemberian jemaat-Mu melalui persembahan ekstra kolektif ini. Biarlah Engkau yang membalas berkat berkali lipat ganda, berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan. Kembalikan harapan baru, kekuatan baru, dan biarlah Engkau memberkati dengan segala kemuliaan-Mu, berkat janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan menikmati berkat jasmani. Tuhan, tolong kiranya Engkau meluruskan dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberi manfaat bagi tubuh jasmani kami. Kami peroleh dan kami pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Asal usul berkat jasmani ini Engkau juga beri berkat. Setiap tangan yang menyediakannya juga Engkau kembalikan berkat baru. Jemaat-Mu yang Kau kasihi, yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, bagi Ges, bagi Efrata ini juga Engkau yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada sedikit pengumuman bahwa Mubes yang diadakan pada tanggal 2 sampai tanggal 4 bulan Juni di Manado, ya kemungkinan kami mengupayakan
hadir karena memang harus hadir kayaknya. Ya bagimanalah perkenan daripada Tuhan. Yang penting doakan saja saudara, semoga acara ini berjalan dengan lancar selancar-lancarnya. Ya, tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi, tapi semua dapat berjalan dengan damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Dan mungkin kemungkinan kalau memang kita jadi bulan Juni itu kita tidak ada ibadah pertemuan, jadi kita ibadah online. Ya, jadi kami berpikir ya mungkin ada hikmahnya juga. Kalau dengan adanya pandemi ini kita jadi mengerti bagaimana memakai aplikasi ini, memakai kecanggihan teknologi. Jadi walaupun kita jauh, kita tetap beribadah. Mungkin kalau tidak ada pandemi, ya sampai kapanpun kita akan bermasa bodoh. Ya, seperti kami ini kapten, ya mungkin ketika ada acara begini, ya sama sekali tidak ada ibadah. Walaupun mungkin bisa kami biasa kami memanggil hamba Tuhan malam, tapi kalau keadaan seperti ini tampaknya agak sulit dia untuk datang melayani ya. Tapi puji Tuhan dengan adanya ibadah online mungkin bisa kita manfaatkan lewat ibadah online, live streaming yang ada. Nah, tetap bantu doa bagi kami yang nanti akan berangkat. Ya, biarlah semua atas perkenanan daripada Tuhan. Yang terbaiklah daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap lakukan 5M ya sekarang. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Satu lagi apa ya? Mengurangi mobilitas. Ya, tidak salah ya, seperti itu. Sudah 5M. Puji Tuhan, ya, shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati bagi saudara ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Amin.